Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام المؤلف حفظ رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه سفينة النجاة: فصل: النية 3 درجات. إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa kembali duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah. Jangan lupakan niat i'tikaf, karena setiap detiknya, kalau kita niatkan i'tikaf di dalam masjid, setiap detiknya akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk membaca, mempelajari daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulannya kita dipandu kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah, mana kita berada di bab yang menerangkan tentang masalah niat. Beliau muallif pengarang dari kitab Safinatun Najah mengatakan niat itu 3 darajat. Ada 3 bagian niat. 3 macam untuk niat. 3 macam untuk niat. Ini yang dibahas niat ketika mau sholat, niat ketika mau sholat. Karena kalau ingat di bulan kemarin kita baru selesai mengkaji daripada rukun-rukun sholat. Nah, jadi kita masih di pembahasan tentang sholat. Rukun-rukun sholat ada 17, sudah kita dengarkan semua di bulan-bulan kemarin. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan tentang niat yang terkait dengan ibadah sholat. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, maka tentu niatnya beda. Ketika sholat wajib, apa yang wajib disebutkan, dan ketika sholat sunnah, apa yang wajib disebutkan. Sholat sunnah pun ada 2. Sholat sunnah dibagi 2 macam. Nah, jadi sholat itu ada 3 bagian. Pertama sholat wajib, kemudian sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya dibagi 2. Nanti bakal disebutkan sama beliau. Yang pertama, in kanatis sholatu fardan wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyah. Kalau sholatnya sholat wajib itu sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang wajib itu sholat cuma 5 waktu. Seperti yang kita dengarkan di setiap tahunnya
Ini kita berada di bulan ulang tahunnya sholat. Sholat itu diwajibkan sama Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Kita masuk bulan Rajab udah ini Pak. Jangan lupa, ini bulan Rajab termasuk daripada bulan haram. Termasuk daripada bulan haram. 4 bulan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan Hijriyah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala jumlah bulan itu 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena di bulan tersebut 4 bulan tersebut Allah muliakan, Allah agungkan sehingga bermaksiat di 4 bulan tersebut dosanya 2 kali lipat dari maksiat di bulan-bulan lain. Ya bukan hanya di bulan Rajab. Oh bulan Rajab tidak boleh maksiat. Bulan Sya'ban boleh, berarti bukan. Di setiap hari kita tidak boleh maksiat. Tapi di 4 bulan ini sangat besar dosa maksiat kita. Di 4 bulan ini. Bulan yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rentet 3 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sudah lewat itu. Dzulqa'dah habis bulan Syawal, habis lebaran. Dzulhijjah lebaran haji, Muharram tahun baru Islam. Satu terpisah, Rajab, itu bulan malam hari ini. Ya, ada sebagian baru tadi masuk 1 Rajabnya, sebagian lagi khilaf, ada yang Sabtu, Minggu 1 Rajab. Alhasil sudah masuk bulan Rajab. Termasuk daripada bulan haram, dosa makin besar, maksiat makin besar dosanya di bulan ini, ibadah pahalanya makin besar di bulan ini, di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk daripada nama bulan Rajab adalah Rajab Al-Asam. Al-Asam pakai mim. Apa arti Al-Asam? Arti Al-Asam itu artinya tidak bisa mendengar. Orang yang tuli tidak bisa mendengar dipanggil kalau pakai bahasa Arab Al-Asam. Kenapa bulan Rajab diberi gelar bulan yang tuli? Karena di bulan ini tidak boleh sama sekali ada kesalahan. Ada yang mengatakan karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan maghfiratnya. Allah buka sebesar-besarnya pintu taubat untuk orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nama dari bulan Rajab, Rajab Al-Asab, pakai ba. Al-Asab, Rajab Al-Asab. Apa arti Al-Asab? Asab itu sesuatu yang dituangkan. Kata ulama karena banyaknya rahmat yang Allah tuangkan di bulan Rajab. Banyak rahmat yang Allah tuangkan di bulan Rajab. Maka dinamakan Rajab Al-Asab. Dituangkan banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pintu ampunan Allah, pintu taubat Allah dibuka setiap hari. Tidak ada yang bisa menutup pintu taubat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di bulan Rajab pintunya itu kayak makin banyak dibuka sama Allah. Memang tempatnya untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun tiap hari. Tapi di bulan Rajab makin banyak Allah turunkan rahmat kepada kita. Makanya ketika pintu taubat Allah buka selebar-lebarnya, rahmat Allah turunkan sebanyak-banyaknya, ada yang bermaksiat, maksiatnya juga lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Jadi termasuk keutamaan bulan Rajab, sholat 5 waktu Allah wajibkan di bulan Rajab. Allah wajibkan sholat 5 waktu di bulan Rajab. Kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sekilas bulan Rajab. Dianjurkan banyak istighfar, banyak membaca Al-Quranul Karim,
dan banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Mau puasanya 1 Rajab, 2 Rajab, pokoknya setiap tanggal, setiap hari dari bulan Rajab kita puasa, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala karena ada memang khusus janji dari Nabi Muhammad, fadilah, keutamaan untuk orang yang banyak puasa di bulan haram. Dan Rajab termasuk daripada bulan haram. Ulama juga mengatakan Rajab ini tahun kita diumpamakan sama ulama ketika orang mau menanam sesuatu. Bulan Rajab ini bulan waktu untuk kita meletakkan, menanam bibit di tanah. Itu bulan Rajab. Habis ditanam bulan Sya'ban, waktu untuk menyiramnya. Bulan Ramadan, waktu panennya. Nah, jadi kalau mau panen banyak di bulan Ramadan, dari bulan Rajab persiapkan. Mau panen banyak, bukan panen sawit, atau bukan panen karet, atau panen sak, bukan. Panen pahala, panen kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab sudah kita persiapkan, nanti insya Allah panennya di bulan Ramadan. Nah, jadi sangat mulia bulan Rajab. Alhamdulillah kita malam hari ini berada di bulan Rajab dan kajian kita tentang sholat, yang mana sholat 5 waktu Allah wajibkan di bulan Rajab. Nah, jadi sholat wajib 5 waktu, hanya itu sholat wajib. Sisanya tidak ada sholat wajib. Yang wajib cuman sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, sunnah hukumnya. In kanatis sholatu fardan, wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Kalau sholatnya sholat wajib, akan tetapi ulama di sini menambahkan, wajib di sini bukan hanya wajib fardu ain, tapi wajib juga fardu kifayah. Sholat yang wajib fardu ain. Fardu ain itu setiap muslim, muslimah wajib melakukannya. Itu namanya fardu ain. Ya, fardu ain itu setiap muslim, muslimah wajib melakukannya, hanya 5 waktu fardu ain. Ada sholat yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan semuanya wajib melakukannya, akan tetapi kalau umpama di satu qaryah, satu desa, tidak ada yang melakukannya, satu desa kena dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Sholat wajib yang bagian dari fardu kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah. Umpama di satu desa ada seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia, tidak ada satupun yang menyolatinya, sedesa kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fardu kifayah. Satu yang menyolatinya cukup. Tidak jadi satu desa kena dosa. Tidak ada yang menyolatinya, satu desa kena dosa dari Allah. Fardu kifayah. Jadi itu perbedaan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain per individu, setiap muslim muslimah wajib melakukannya. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah tidak, yang penting ibadah tersebut terlaksana, siapapun yang melakukannya cukup. Tidak mesti semua melakukannya, seperti sholat jenazah. Nah, itu juga termasuk sholat wajib, termasuk sholat fardu. Jadi termasuk sholat fardu, sholat 5 waktu, dan termasuk sholat wajib, sholat jenazah, termasuk sholat wajib, sholat qadha dari sholat fardu, meninggalkan sholat subuh. Ada orang misalkan kesiangan, bangun subuhnya jam 9, sudah lah lewat waktu, tidak wajib berarti, tidak. Ya, sholat itu kapanpun terus kita dituntut sama Allah untuk membayarnya. Ini termasuk utang sama Allah. Sholat tidak dilakukan di waktunya, keluar dari waktunya, maka jadi qadha. Qadha itu artinya utang, harus dibayar. Walaupun udah lewat waktunya, itu juga sholat wajib. Jadi meninggalkan sholat 5 waktu, mengeluarkan sholat 5 waktu dari waktu-waktunya yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, itu juga termasuk sholat wajib, qadha, wajib bayar utang.
Nah, kalau sholat ini sholat wajib, apa niat yang wajib kita sebutkan? Beliau mengatakan hanya 3 hal, cuman 3 kalimat. Jadi niat itu yang panjang-panjang itu bukan semuanya wajib. Yang wajib itu cuman 3 kalimat. Apa kata beliau? At-qasdul fi'li, usolli, usolli. Aku sholat. Dan niat itu tidak wajib bahasa Arab. Kalau niat itu kan di awal kitab kita sudah sebutkan, kita dengarkan bahwasannya niat itu fil qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Mengucapkan niat sebelum takbir hanya sunnah atau dianjurkan. Bukan sunnah Nabi, bukan. Dianjurkan agar apa? Agar ketika takbir, hati kita gampang untuk melafadzkan niat. Niat itu yang wajib pas takbir, bukan pas sebelum takbir. Yang dianggap ketika takbir. Jadi misalkan ada orang sebelum takbir dia mengucapkan usolli fardal isya. Aku niat sholat fardu isya. Pas takbir yang dia niatkan aku niat sholat fardu zuhur. Jadinya sholat zuhur. Walaupun yang dia ucapkan sholat isya. Jadi tergantung yang di hati pas takbir. Allahu Akbar. Nah, pas Allahu Akbar itu dari A sampai bar harus kita hadirkan dalam hati kita. Ini aku niat sholat fardu isya misalkan. Atau aku niat sholat fardu asar. Apapun itu. Bukan yang dianggap, bukan yang diucapkan sebelum takbir. Diucapkan sebelum takbir hanya untuk membantu agar hati kita gampang menghadirkan niat tersebut. Nah, jadi niat itu di dalam hati. Pas niat dalam hati, nah, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Palembang, bahasa Desa Bangun Jaya, bahasa apa terserah. Yang penting ada usollinya. Aku niat sholat, itu yang penting. Pertama itu yang wajib. Apa yang ingin aku lakukan ini? Sholat. Aku niat sholat. Kemudian yang kedua, wat ta'yin, harus ditentukan sholatnya sholat apa. Sholat 5 waktu. Dari sholat 5 waktu kan ada zuhur, asar, tentukan. Usolli fardal isya. Afwan. Yang kedua, fardiyah. Fardunya harus disebutkan. Usolli fardu. Usolli farda. Afwan. Usolli farda. Aku mau sholat fardu. Yang kedua, kalimat kedua yang wajib disebutkan ketika kita niat adalah kalimat fardu. Aku niat sholat wajib. Kenapa harus disebutkan fardunya? Karena tadi kita sampaikan sholat itu tidak semuanya wajib. Ada juga sholat yang sunnah. Berarti kan ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Nah, harus ditentukan kau ini sholat apa. Sholat wajib, berarti yang wajib disebutkan di dalam niat. Kalimat kedua adalah kalimat fardu. Usolli fardha. Sholat fardu ada 5. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tentukan yang mana yang kau sholati ini. Isya, usolli fardal isya. Cuman 3 kalimat itu yang wajib kita sebutkan ketika niat. Cuman 3 itu, Pak. Jadi jangan was-was pas mau takbir sebelum sholat. Karena ada orang itu was-was. Yang was-was ini bahaya kalau imam. Ngapa bahaya kalau imam? Dia baru na Allahu Akbar, makmumnya udah Allahu Akbar juga. Habis itu dia batal. Ngapa? Niatnya tidak benar kata dia. Belum sempurna niatnya. Hati-hati. Jangan was-was. Kenapa? Karena gampang. Niat cuma 3 kalimat. Usolli fardhu al-isya. Aku niat sholat wajib isya. Cuma itu. Yang wajib disebutkan ketika niat cuma 3 kalimat itu. Aku niat sholat wajib atau fardu isya. Kalau subuh, aku niat sholat wajib fardu subuh. Aku niat sholat wajib subuh. Cukup. Makmuman, mustaqbilal kiblah, adaan,
lillahi ta'ala, ini semua tidak wajib disebutkan. Tidak wajib disebutkan. Aku sholat ini makmuman, di belakang imam, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, adaan, ini sholat di waktunya, bukan qadaan. Lillahi ta'ala, ini sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. 4 kalimat ini tidak wajib disebutkan di dalam niat sholat. Yang wajib cuma 3 tadi. Usolli fardal isya, usolli fardal subhi, usolli fardal zuhri. Jadi gampang. Makanya kalau kita ini masih susah, berarti wuduknya masih tidak benar. Wuduknya masih tidak benar. Artinya bukan wuduk anggota badan. Pikirannya masih banyak kacau itu. Mikirnya macam-macam berarti masih. Masih terbayang banyak yang lain. Akhirnya niatnya pun susah. Gitu. Ini gampang. Jangan dipersulit masalah niat. Ketika takbir, Allahu Akbar. Dari A sampai Bar, kita hadirkan. Dalam hati kita, ini aku niat sholat wajib isya. Cukup. Sah sholat kita. Nah, jadi kalau sholatnya sholat wajib, kata beliau, maka yang wajib disebutkan ketika niat adalah niat sholat, usolli, dan fardu disebutkan, wat ta'yin, dan tentukan sholatnya sholat apa. Mustaqbilal kiblah tidak wajib disebutkan, makmuman tidak wajib disebutkan, adaan tidak wajib disebutkan, lillahi ta'ala tidak wajib disebutkan. Cuman kalau nak sempurna tidak masalah. Usolli fardul isya makmuman mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Hadirkan dalam hati pas takbir. Wajib, lebih bagus. Cuman hati-hati kata ulama. Kalau misalkan yang dia sebutkan tadi terkhusus di masalah adaan. Dia mengucapkannya niatnya ini sholat adaan di waktunya. Tapi ternyata itu sholat sudah qadaan di luar waktu, maka sholatnya tidak sah. Niatnya batal. Niatnya batal. Jadi umpama kita ada di satu tempat, yang mana di tempat itu kita tidak tahu waktu. Tidak yakin ini masih waktu zuhur apa sudah masuk waktu asar. Nah, lebih baik di posisi seperti itu tidak usah sebutkan adaannya. Adaan itu kan sholat di dalam waktu, masih di waktunya, itu adaan. Kalau qadaan, sholat di luar waktu. Kalau kita nyebutkan ini sholat adaan, ternyata sudah di luar waktunya, berarti qadaan, sholat kita tidak sah. Karena niat kita salah. Nah, berarti kalau misalkan kita ada di satu tempat yang kita tidak yakin ini misalkan masih zuhur atau sudah asar. Artinya apa? Kalau sudah asar berarti sholat kita qadaan, bukan adaan. Tidak usah sebutkan adaan qadaannya. Cukup sebutkan usolli fardhu zuhri misalkan. Udah, Allahu Akbar. Ternyata itu sholat di luar waktu qadaan, cukup, tidak masalah. Ternyata itu sholat masih di dalam waktu adaan, tidak masalah. Karena adaan atau qadaan tidak wajib disebut dalam niat sholat. Tapi kalau dia nyebut, tidak tahunya salah, sholatnya batal, tidak sah. Sholatnya batal. Kalau niatnya salah, maka niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, jadi kalau kita yakin ini waktu subuh, udah usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman adaan mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala, Allahu Akbar gitu. Jadi kalau salat wajib, cuman wajib nyebutkan 3 kalimat dalam niat. Usolli, aku salat, fardhu, salat wajib, al-isya, salat wajib isya. Cuman 3 kalimat tersebut yang kita wajib sebutkan di dalam niat salat fardu. Kemudian, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau yang dia solati, yang dia mau melaksanakan solat sunnah. Solat sunnah ini ada yang muaqqat, ada yang ghairu muaqqat. Muaqqat itu apa? Muaqqat itu waktunya ditentukan sama syariat. Itu artinya muaqqat. Ya. Jadi muaqqat itu
Artinya waktunya ditentukan sama syariat. Seperti apa? Qobliyat isya, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat setelah sholat isya, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, sebelum sholat asar. Itu namanya rotibah, ya, sholat sunnah rawatib yang bergandengan dengan sholat wajib. Ini sunnah muakkad. Apa arti muakkad? Ditentukan waktunya sama syariat Islam. Atau sholat duha, ditentukan waktunya kan? Dari isyraq, sebagian ulama mengatakan terbit matahari, kemudian setelah terbit matahari ada yang mengatakan 5 menit, 6 menit, 12 menit, masuk waktu isyraq. Masuk waktu isyraq juga masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai zawal, sebelum zuhur. Itu waktu duha. Itu kan muakkad, ditentukan. Witir. Kapan waktu witir? Setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Itu waktu witir. Ditentukan. Nah, kalau sholat sunnah, yang sunnah muakkad, yang sunnahnya ditentukan waktunya sama syariat Islam, maka yang wajib disebutkan adalah qasdul fi'li wa ta'yin. Yang hanya wajib disebutkan adalah usolli, sunnatat duha misalkan. Cuman apa? Sunnahnya tidak wajib, maaf. Usolli duha. Aku niat sholat duha, cukup. Allahu Akbar. Aku niat sholat qobliyah. Allahu Akbar. Aku niat sholat ba'diyah isya. Allahu Akbar. Tidak perlu disebutkan sunnahnya. Aku niat sholat sunat duha. Tidak perlu. Kenapa? Karena udah maklum, sudah pasti bisa diyakini yang namanya duha hukumnya sunnah. Tidak perlu disebutkan. Yang wajib disebutkan hanya usolli dan jenis sholatnya. Sholat apa yang kau sholati ini? Aku niat sholat witir. Udah cukup. Aku niat sholat duha. Aku niat sholat isyraq. Cukup. Cukup dalam niat. Cuman kalau pengen sempurna ya tadi usolli sunnatat duha rakaataini, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu tidak wajib disebutkan dalam niat. Nah, jadi kalau sholat sunnahnya sunnah yang muakkad, sunnah yang ditentukan sudah waktunya sama syariat, maka harus disebutkan dalam niat qasdul fi'li wa ta'yin, usolli, dan tentukan sholat sunnahnya. Cuman itu. Usolli itu aku sholat, tentukan sholat apa? Duha, cukup. Aku sholat duha, Allahu Akbar. Aku sholat witir, Allahu Akbar. Aku sholat qobliyat isya, Allahu Akbar, cukup. Tidak perlu disebutkan sunnahnya. Beda dengan sholat fardu tadi. Kalau sholat fardu wajib disebutkan fardunya. Aku usolli fardal isya. Aku sholat fardu, sholat wajib isya. Wajib disebutkan. Kalau sunnah yang muakkad, yang ditentukan waktunya sama syariat, tidak perlu disebutkan sunnahnya. Aku niat sholat duha, cukup. Usolli duha. Usolli witir. Usolli qabliyat al-isya, cukup. Aku sholat qabliyat isya, cukup. Atau kata beliau, audati sababin. Atau sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang ada sebab. Jadi sholat sunnah itu banyak bagiannya. Atau ada beberapa macam bagian sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang ditentukan waktunya sama syariat. Seperti tadi, duha, witir, dan qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah yang harus ada sebab. Ada sebab ini baru sunnah kita sholat. Dak katik sebab ini dak sunnah sholat. Seperti apa? Contoh sebab itu seperti istisqa. Misalkan di desa kita atau di kota kita lagi lama dak turun hujan. Acaklik, panas musim kemarau dak berhenti-berhenti misalkan. Hujan dak turun-turun. Akhirnya imam atau pemimpin hakim umumkan hari Jumat misalkan, habis sholat Jumat kita kumpul di lapangan sholat istisqa. Istisqa itu artinya minta hujan. Sholat minta
hujan. Itu kan sebab. Ada sebabnya kita sholat. Atau terjadi gerhana matahari. Sunnah sholat, sholat kusuf. Kenapa kita sunnah sholat? Gerhana matahari. Ada sebabnya. Atau gerhana bulan. Ada sebabnya. Nah, ini sama. Harus kita sebutkan usolli dan tentukan sunnahnya. Apa yang kau sholat ini? Usolli, aku niat sholat istisqa. Aku niat sholat gerhana bulan. Aku niat sholat gerhana matahari. Cukup. Tidak perlu disebutkan sunnahnya. Ini bagian kedua dari masalah niat. Kemudian yang terakhir, niat untuk sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang mutlak ini tidak perlu ta'yin, tidak perlu sebutkan sunnahnya, cukup usolli Allahu Akbar, cukup. Aku niat sholat Allahu Akbar. Pendek jadi niat. Jadi kalau ada apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak kata ulama, sholat sunnah mutlak itu adalah seperti dimasukkan ke sholat sunnah mutlak, ya seperti tahiyatul masjid, sunnatul wudu ini masuk nih. Memang ada sebabnya. Sholat, kenapa kita sunnah sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid? Karena kita masuk ke masjid. Setelah wudu, kenapa kita sunnah sholat? Karena kita habis wudu. Tapi sama ulama ini dimasukkan ke sunnah mutlak. Mutlak itu kapanpun kita bisa sholat. Bangun malam pengen sholat 100 rakaat. Sholat apa itu? Sunnah mutlak. Bangun malam pengen sholat misalkan 100 rakaat. Itu namanya sunnah mutlak. Karena witir itu paling banyak hanya 13 rakaat. Nabi tidak pernah witir lebih dari 13 rakaat. Berarti sisa dari 13 rakaat itu sunnah mutlak namanya. Kapanpun boleh dilakukan. Habis maghrib sampai ke isya pengen sholat lebih dari 6 rakaat karena sunnah yang dari Nabi habis sholat maghrib sunnatul awwabin cuma 6 rakaat. Ya pengen ngisi waktu sampai ke isya dengan sholat sunnah, silahkan boleh. Namanya sunnah mutlak. Tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya, itu namanya sunnah mutlak. Syariat tidak memberikan, tidak mengkhususkan waktunya. Syariat juga tidak menyebutkan sebabnya. Silahkan mau sholat, silahkan. Nah, itu namanya sunnah mutlak. Yang sampai kadang kita dengar dari biografi ulama, ada yang 100 rakaat, ada yang seharinya 1000 rakaat. Itu sunnah mutlak. Sunnah mutlak cukup niatnya usolli. Usolli Allahu Akbar. Cukup. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu. Karena memang tidak ada penyebabnya, tidak ada waktunya dari syariat. Tapi yang ada penyebabnya, ada waktunya dari syariat, harus disebutkan. Nah, jadi 3 macam dalam niat sholat, niat sholat wajib menyebutkan 3 kalimat, usolli fardal isya, atau diterjemahkan, aku niat sholat wajib isya. Kemudian, sholat sunnah yang muakkad atau yang ada sebabnya. Sholat sunnah yang ditentukan waktunya sama syariat. Atau disebutkan sebabnya sama syariat, berarti wajib menyebutkan usolli dan jenis sunnahnya. Sholli al-witir, aku niat sholat witir, aku niat sholat duha, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ketiga, adalah sholat sunnah yang mutlak. Tidak ditentukan waktunya oleh syariat, tidak disebutkan sebabnya oleh syariat. Artinya tidak ini sunnah, tidak kati waktunya, tidak kati sebabnya. Bebas mau dilakukan berapa rakaat, itu namanya sunnah mutlak. Cukup sebutkan usolli Allahu Akbar. Cukup begitu. Cuma kalau mau afdolannya ya sebutkan usolli, misalkan apa namanya, usolli sunnata mutlak rakaataini lillahi ta'ala, itu yang afdal. Cuman paling pendek atau yang wajib, hanya wajib menyebutkan usolli Allahu Akbar. Jelas insyaallah ya. Ini 3 bagian niat untuk 3 macam sholat. Nah, jadi jangan was-was lagi di dalam masalah niat. Allahu Akbar ada jadi.
Allahu Akbar. Dah jadi hampir 10 kali. Imam lah rukuk, dia belum takbir. Imam belum rukuk, dia masih belum takbir. Jangan. Itu bukan, dia ni nak solat, nak khusyuk nian. Bukan nak khusyuk itu. Itu berarti dia tak paham ilmu agama atau was-was berlebihan. Jadi jangan. Gampang. Niat itu dalam hati. Yang penting kata ulama, ketika kita takbir, kita sadar, aku ini lagi solat, bukan lagi di sawah. Itu. Aku lagi sholat, bukan lagi di pasar. Apa yang aku sholati? Sholat wajib, isya cukup. Niat dalam hati. Jadi pas takbir Allahu Akbar, yang penting kita sadar. Pas takbir kita sadar. Ini aku lagi sholat, sholatnya sholat wajib, wajibnya wajib isya. Cukup. Tidak perlu misalkan pas lagi takbir Allahu Akbar, sambil kita takbir, hati ini sambil nyebutkan usolli fardal isya. Tidak perlu. Yang penting pas takbir kita sadar, ini aku lagi sholat, sholat wajib, wajibnya wajib isya, atau subuh, atau zuhur, asar, maghrib. Cukup. Sah sholat kita. Jadi jangan was-was lagi masalah niat, karena was-was di dalam ibadah sholat termasuk dari tipu daya setan. Bukan biar khusyuk, bukan. Malah kebalikan. Ganggu kita untuk khusyuk. Jadi tidak boleh was-was di dalam ibadah sholat. Makanya termasuk disunnahkan, dianjurkan sebelum sholat, kita sudah mempersiapkan diri dengan berzikir, dengan kita sudah istilahnya jauhkan hal-hal yang melalaikan agar niat kita mudah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembahasan fikih kita malam hari ini. Kajian kitab Safinah kita malam hari ini adalah tentang niat. InsyaAllah jelas. Jika ada yang dipertanyakan, nanti di akhir kajian, silahkan kalau mau ditanyakan. Kemudian seperti biasa, sebelum kita tutup, kita baca kitab yang kedua, yaitu Kitabul Hikam. Isinya adalah nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Habib, Sahibur Ratib, Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitabul Hikam. Alhamdulillah kita udah setengah kitab Hikam ini. Memang kitabnya tidak panjang, tidak tebal, tipis kitabnya, tapi nasihatnya luar biasa dari beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qala rahimahullah, wa qala radhiyallahu anhu, laisa wadi'ul mal fi ghairi haqqihi bi aqalla ithman min masikihi an haqqihi. Wa qala man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakihi fahuwa minal mu'thirin lid dunya. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwasannya ketika orang yang memiliki harta yang lebih, kemudian dia tidak salurkan harta tadi pada hak-haknya, jadi duit yang kita punya, harta yang kita punya itu ada haknya itu. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam harta tersebut. Ada kewajiban. Kewajiban yang pertama, misalkan wajib zakat, ya wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Hak yang paling wajib di dalam harta kita, kalau wajib zakat, wajib dikeluarkan. Dan zakat itu tidak seberapa. Syariat Islam dengan zakat bukan mau memeras harta kita, bukan. Perhatikan, zakat cuma 2,5%. Tidak banyak zakat itu. Zakat itu tidak banyak. Dan Allah dalam Al-Quran mengatakan, zakat itu tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah, wahai Muhammad, ambil dari harta mereka, dari umatmu, sedekah. Sedekah kalau disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya zakat. Kalimat sedekah kalau disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya adalah zakat. Bukan sedekah yang sunnah, bukan. Ada kalimat sedekah dalam Al-Quran maksudnya zakat.
Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah zakat dari mereka yang wajib kena zakat, yang mana kata Allah, fungsi guna dari zakat ini adalah mensucikan harta mereka dan watu zakihim, biar harta mereka makin banyak. Ini hikmah di balik kewajiban zakat. Orang yang percaya dengan hikmah tersebut, insya Allah akan dia buktikan. Yang percaya. Tapi kalau orang yang mikir, ini 2,5% dari hartaku 1 miliar, lumayan misalkan. Yang wajib zakat 1 miliar, 2,5% lumayan. Sayang nak dikeluarkan. Nah, itu hati-hati. Dia tidak mengeluarkan zakat, Allah bisa jadikan imbasnya dia akan mengeluarkan lebih dari zakat. Tidak taunya sakit, misalkan, naudzubillah. Tidak taunya ada kecelakaan, naudzubillah. Ada musibah lain, dia harus mengeluarkan setengah hartanya. Yang tadinya Allah cuman merintahkan dia untuk mengeluarkan 2,5%. Dan ini janji dari Allah. Untuk mensucikan harta kalian yang mungkin ada haram, tidak kalian ketahui, ada yang kotor, tidak kamu ketahui, cara bersihkannya kata Allah dengan zakat. Ini di Al-Quran, di surat Taubat, Allah katakan. Makanya kata Habib Abdullah Haddad, ketika ada orang yang memiliki harta, dia hambur-hamburkan di tempat yang salah, mubazir, dia foya-foya dengan harta tadi, maksiat. Itu kata Habib Abdullah Haddad sama saja dengan orang yang ketika punya harta tidak mau mengeluarkan hak dari hartanya. Jadi sama be. Yang punya duit digunakan buat maksiat, sama yang punya duit tidak mengeluarkan haknya, itu dosanya sama kata Habib Abdullah Al-Haddad. Dosanya sama. Dan uang, harta, nikmat yang kita miliki itu akan dihisab sama Allah, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan nanya dari mana kau dapatkan itu duit, tapi kemana kau kemanakan itu duit. Dua pertanyaan. Jadi bukan sikap pertanyaan. Kalau sikap pertanyaan yang penting duit ini aku dapat dari tempat yang halal. Tapi habis itu kikir dia. Ada orang butuh, dia bantu, duitnya banyak. Wajib zakat, tidak zakat, padahal hartanya banyak. Nah, itu ditanya sama Allah. Jadi yang Allah tanya dari mana, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dalam hadis Nabi sabdakan. Ini uang kau dapat dari mana dan kau kemanakan? Kau dapat dari mana dan kau kemanakan? Itu dua pertanyaan yang akan ditanya, diminta pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tentu masyaallah hadirin, yang namanya duit itu yang paling kita senangi. Kalau siapa yang tidak senang duit? Coba kalau ada yang ngomong tidak senang duit, kita suruh dia yang ceramah. Kati yang tidak senang duit. Gala-gala kita yang hidup manusia, yang punya tanggung jawab, yang punya beban, punya anak istri, suka sama uang. Siapa yang dapat duit tidak ada nyengeh? Lagi galau, lagi banyak, dapat duit, nyengeh itulah langsung. Senang langsung. Duit. Dunia begitu memang. Membuat hati kita berbunga-bunga, itu dunia. Itu dunia. Tidak mungkin ada orang yang masuk duit ke kantongnya tidak senang hati. Kecuali para aulia. Kecuali orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang-orang yang sudah mujahadah, melawan untuk, ini butuh usaha. Jangan kita kira bangun tidur melek langsung cinta sama dunia. Dah. Butuh mujahadah. Butuh usaha untuk bisa memberikan uang yang kita miliki ke orang lain yang lagi butuh. Wah, itu usaha mujahadahnya luar biasa. Seperti apa? Seperti para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Contohnya dari sahabat Nabi. Mereka itu sedekah infaknya macam saking gampang yang mengeluarkan hartanya kayak ngebalik tangan, saking gampangnya. Dan yang mereka keluarkan bukan sedikit-sedikit. Sayyiduna Utsman bin Affan diriwayatkan ketika beliau berinfak untuk peperangan Tabuk, itu harta yang beliau infakkan kalau dihitung sekarang miliaran. Beliau infakkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dagangan yang baru masuk. Diriwayatkan beliau baru menerima dagangan masuk ke kota Madinah. Dagangan Utsman bin Affan kalau masuk ke kota Madinah
itu sekotanget nyingoi dagangannya. Saking panjang kan dibawa sama onta. Onta itu kalau jalan apa namanya? Bukan ke samping tapi ke belakang kan, urut gitu. Kafilah. Satu di depan, nomor satu, dua, tiga. Kalau ratusan onta, berapa kilo berarti panjangnya? Setiap onta bawa dagangan yang gandum semua, minyak. Sayyidina Utsman sama Nabi Muhammad SAW mantau dagangan beliau masuk ke kota Madinah. Nabi lagi butuh itu untuk peperangan Tabuk. Ini yang bagian depan masuk kota Madinah, yang belakang belum kejingoan, saking panjangnya. Kata Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, itu semua yang kamu lihat ya Rasulullah untukmu. Pakai ya Rasulullah untuk peperangan Tabuk. Segampang balik tangan. Kenapa? Karena harta mereka tidak masuk ke dalam hati. Nah, jadi uh, upaya kita, mujahadah kita dalam kehidupan dunia ini, bagaimana caranya dunia itu tidak masuk ke hati kita. Sago, tidak gampang. Ya, bagaimana dunia tidak masuk ke dalam hati kita. Biar dunia tadi di tangan kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau mendefinisikan kalimat zuhud. Apa itu zuhud? Kata Imam Ali, zuhud itu bukan kamu tidak memiliki dunia. Laisa zuhdu alla tamlikat dunya. Walakin zuhud alla tamlikakat dunya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, zuhud itu bukan kamu tidak memiliki dunia. Jadi kita tidak bisa nilai, oh dia ini zuhud, zuhud tahu ya, zuhud itu orang yang tidak cinta sama dunia. Oh dia ini orang zuhud, kenapa? Ya jingok beh. Misalkan motornya 10 tahun tidak ganti-ganti, misalkan. Zuhud, oh ini tidak zuhud, ngapo? Ganti terus motornya. Tidak bisa dinilai dari situ. Zuhud itu bukan dinilai dari penampilan luar. Tapi zuhud, tidak cinta dunia, itu urusan hati. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, definisi zuhud bukan kamu tidak memiliki dunia, tapi definisi zuhud, dunia tidak memilikimu. Dunia tidak memperbudakmu. Itulah zuhud. Makanya doa para ulama, ketika mereka mendapatkan rezeki, ya Allahumma ja'alhu fi aidina, wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah rezeki ini cuma di tangan kami. Dunia ini ya Allah sebatas di tangan, jangan masukkan ke hati. Kalaulah dimasukkan ke hati, susah betulnya. Susah betulnya. Ngapa kadang kita susah untuk bersedekah, untuk berinfak dalam hati kita? Sangat betul. Coba kalau cuma di tangan. Kayak para ulama, para uli yang kaya-kaya itu, tidak ada yang pernah wajib zakat. Diriwayatkan Al-Imam Al-Auza'i, Imam Auza'i ini satu zaman dengan Imam Malik bin Anas di Mesir, kuburannya di Mesir, kaya raya, tapi tidak pernah wajib zakat. Tidak pernah wajib zakat. Banyak. Jadi bukan artinya ketika kita pengen zuhud, kita tidak begawi, kita tidak ngur, bukan seperti itu. Kita punya tanggungan, punya kewajiban, punya anak, punya istri, ya wajib kita kerja, mencari nafkah yang halal. Bahkan Nabi mengatakan mencari nafkah yang halal juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang Nabi itu miskin terus? Nabi asetnya banyak. Nabi asetnya banyak. Budak itu hamba sahaya. Yang sudah beliau merdekakan itu dicatat sama ulama 63 hamba sahaya. Bayangkan. Satu budak itu harganya mahal. Ini dimerdekakan sama Nabi. Sebanyak atau sesuai dengan angka umur beliau. Umur beliau 63 tahun, budak yang sudah beliau merdekakan sampai akhir hayat beliau 63 budak. Binatang ternak banyak Nabi, kebun Nabi hektaran. Tapi kebun hektaran. Beliau itu kan setiap rampasan perang dapat 1/5. Humus. 1/5 itu hak Nabi. Setiap rampasan perang 1/5 dari rampasan perang itu hak Nabi Muhammad SAW. Kaya terus beliau, tapi tidak pernah lama harta di tangan Nabi Muhammad SAW.
Pernah beliau dapat emas itu sampai ditumpuk di masjid. Katik tempat. Emas ini tumpukan. Nabi bagikan. Yang datang, yang hajat, Nabi kasih. Nabi kasih, Nabi kasih. Tidaklah, kata Siti Aisyah ini, tidaklah Nabi masuk kamar tidur sampai emas tadi habis, ludes. Dibagikan semua sama Nabi Muhammad SAW. Ini tentu, kalau kita tolak ukurnya sama Nabi, jauhnian gitu. Soalnya Nabi Muhammad luar biasa. Cuman bukan artinya tidak bisa kita tiru. Bisa kita tiru. Mujahadah, berusaha dari sedikit dulu. Jangan, ayah agak be Ustaz, Bib, nunggulah kayo baru kami nak bersedekah, kata siapa. Makin kayo makin pelit. Kalau tidak diusahakan. Jangan kita tertipu dengan waswah atau dengan omongan ocehan setan itu. Kaget lah, duit kau tidak seberapa sekarang. Kau sedekah cuma 5.000. 5.000, kau sedekah cuma 2.000. Cak nunjuk uang parkiran misalkan. 2.000 kalau ikhlas itu sama Allah dikembang biakkan, nanti kita akan dapatkan di akhirat seperti gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW, beliau dalam salah satu hadis yang mengatakan, kata Nabi, ada orang di hari kiamat kelak ketika dihisap sama Allah, melihat mizan timbangan amalnya, dia terkejut, ini banyak nih amalanku. Tanya sama Allah, ya Allah, dari mana amal sebanyak ini? Kata Allah, ini dari 1 dirham yang kau sedekahkan ikhlas untukku, aku kembang biakkan sampai sebesar gunung Uhud pahalanya. 1 dirham. Setelah kita misalkan 1.000 sekarang, 2.000, ikhlas lebih. Jadi jangan kita kecilkan sedekah kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, terkadang kalian banyak mengira ini hal sepele, padahal di mata Allah itu tidak sepele. Baik hal tadi amal baik atau maksiat, hati-hati. Jangan sepelekan amal baik, jangan kita sepelekan maksiat. Karena terkadang di mata kita sepele, di mata Allah tidak sepele. Jadi dari sekarang kita belajar untuk bersedekah, berinfak, mujahadah, berusaha agar harta ini tidak masuk ke dalam hati kita. Barulah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang di hatinya ada duit, tidak mungkin jadi wali Allah. Tidak mungkin jadi kekasih Allah kalau di dalam hatinya ada dunia. Kenapa mereka jadi kekasih Allah? Habib Abdullah Haddad dan para ulama yang lain jadi kekasih Allah karena mereka udah mencerai, talak 3 itu dunia. Mereka talak dunia, mereka dipinang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengen jadi kekasih Allah, ceraikan dunia. Talak 3 dunia, jauhi hati kita dari dunia, bukan harus habis dengan kajian ini metu dia duit di dompetnya dia sedekahkan galau. Besok ngerutuk tapi kata duit. Nah, jangan. Bukan seperti itu. Sekali lagi, bukan artinya zuhud tidak memiliki dunia, tapi dunia jangan masuk ke dalam hati kita. Hak apa yang harus kita keluarkan dari dunia ini? Oh ini keluarkan. Insya Allah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa bersedekah di jalan Allah. Bisa kita beramal, bisa kita menjadikan dunia di tangan kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Sehingga insya Allah kita menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.